Di waktu sulit. Kita sendiri ada masalah, Bapak Ibu. Kita sendiri ada masalah. Bu masalah keluarga, bu masalah ada masalah. Belum selesai masalah ini. Tahu ada orang datang. Assalamualaikum, Pak Fadil. Saya datang ada masalah gini-gini, mohon pertimbangan, Pak. Aku dewi repot. Iya ta? Aku dewi repot, aku yang ada masalah. Nomor 3, menyembah hanya kepada Allah yang maha menciptakan. Jadi orang yang menyembah kepada Allah, la ilaha illallah, dijamin surga itu. Walaupun di ayat itu tidak ada kata dijamin surga, tapi coba kalau kita pahami ayat itu 2:21. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dengan menyembah kepada Allah, dia menjadi orang yang takwa. Takwa dijamin surga. Dari situ loh. Jadi di ayat ini memang tidak ada jaminan surga. Tapi Allah mengatakan la'alakum tatakun, agar kamu bertakwa. Kalau orang itu tidak menyembah kepada Allah, tidak akan menjadi orang takwa. Kalau orang itu menyembah kepada selain Allah, tidak akan menjadi orang takwa. Supaya kita takwa, satu diantaranya menyembah hanya kepada Allah saja. Supaya kita menjadi orang takwa, jalan lain kutiba alaikumusiyam, berpuasa di bulan Ramadan, la'alakum, banyak jalan menuju takwa. Dan kalau sudah takwa, jaminannya surga. Maka berarti menyembah kepada Allah, semata-mata menyembah kepada Allah itu dijamin surga. Karena menyembah kepada Allah itu menjadi orang takwa, takwa jamin surga. 39:73. Nah. Jadi memang ayat ini tidak berdiri sendiri, tapi kita kaitkan dengan yang lain. 39:73. Orang-orang bertakwa dan ya, itulah orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke surga secara berombong-rombongan, termasuk rombongan dari yayasan. Kan begitulah syaratnya kan jelas kok, jelas. Jadi Allah buat persyaratan itu jelas. Nah, takwa itu bagaimana? Loh, ngomong lagi. Nah, seperti tadi iman bagaimana? Karena ini menginjak takwa. Takwa itu bagaimana? Diterangkan dalam Al-Quran itu. Biasanya halal bihalal ayatnya akan dibaca. Wasyari'u ila magfiratim mirabbikum. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan ampunan Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? 134. Nah, iya, suratnya sama kan lanjutannya. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhiminal ghaiz. 134 surat 3. Iya, dimulai 133 biasanya nek halal bihalal itu ya. 34. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Biasanya kalimat penutup itu dikaitkan dengan kalimat atasnya. Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Kalau menurut ayat itu, di situ hanya 3 uraiannya. Tapi kembali kepada kebaikan amal soleh seperti saya katakan tadi itu. Situ kan hanya 3. Berinfak. Dan berinfak itu tidak ada istilah prei. Prei saya mas pasare sepi. Enggak ono. Lo kalau berdasar ayat itu loh ya. Karena ayatnya jelas. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai. Orang yang berinfak, menyedekahkan hartanya baik di waktu longgar maupun di waktu sempit. Nek sempit ya sithik. Orang beramal 100 tapi dalam kondisi repot.
dibanding dengan orang beramal 1 juta dalam kondisi longgar di hadapan Allah. Nek bicara nominal, baik yang 1 juta nominal adalah 100, tapi 100 yang dilakukan oleh orang-orang dalam kesulitan, subhanallah. 1 juta kanggo konglomerat, wahingnya 1 juta. Barangkali kata Allah, sak monotok. Inilah beramal. Jadi beramal itu tidak ada namanya prei. Ya. Contoh, ya Bapak, ini barangkali kita pernah. Tidak. Amal soleh itu kan tidaklah berbuat bentuk uang. Ya seperti tadi saya katakan, menyingkirkan kulit pisang. Contoh, di waktu sempit, di waktu sulit, kita sendiri ada masalah, Bapak Ibu. Kita sendiri ada masalah. Bu masalah keluarga, bu masalah ada masalah. Belum selesai masalah ini. Tahu-tahu ada orang datang. Assalamualaikum, Pak Fadil. Saya datang ada masalah gini-gini, mohon pertimbangan, Pak. Aku dewi repot. Iya tak? Aku dewi repot, aku yang masalah. Coba, andai kata kita mau orang yang datang untuk minta pertimbangan, minta solusi tadi itu layani, insya Allah kesulitan kita akan dimudahkan oleh Allah. Siapa yang memberikan kelapangan kepada orang-orang yang sedang kesulitan, Allah akan melapangkan dia. Umumnya kan gitu. Aku itu ya pusing anjitmu. Disinilah. Nah ini memang tantangan, Bapak. Jagani kalau suatu ketika kita sedang ada masalah, bu masalah keuangan, bu masalah anak, bu masalah apa, orang kan mungkin saja suatu ketika ada. Terus ada teman, ada jamaah datang, buru-buru minta pertimbangan. Aku dewe ngeluh, takut ngeliyane ae. Padahal hadisnya soga itu. Nah, baik. Itulah poin tentang istiqomah di dalam ketauhidan. Dijamin surga, dijamin surga. Baiklah, Bapak. Lainnya silakan dibaca sendiri.